Marc Marquez membuat langkah maju yang penting pada hari ketiga tes pramusim MotoGP di Sepang dengan Ducati Desmosedici YP23, pada hari efektif keduanya, di mana ia finish di urutan ke-6 tercepat. Juara dunia MotoGP 6 kali, di musim pertamanya setelah meninggalkan Honda, menyelesaikan tes Sepang dengan sangat baik. Pada hari pertama, ia harus kembali ke pit box sebanyak 4 kali karena adanya kerusakan. Kami mengalami semua masalah yang mungkin terjadi, katanya. Meskipun demikian, pada sore harinya, ia mampu menyelesaikan hari yang layak. Ia melalap 47 lap dan putaran tercepat 1 menit 58,621 detik yang menempatkannya di urutan ke-9. Pada Rabu, tanpa masalah teknis, pembalap Gresini Racing itu mampu melibas 72 lap dengan Ducati YP23. Meskipun dia meningkatkan putaran tercepatnya menjadi 1 menit 58,118 detik, faktanya adalah bahwa eskalasi para pesaing membuatnya turun ke P14 yang memicu beberapa lonceng peringatan di antara para orang yang tidak percaya. Kamis, 8 Februari 2024, pada hari ketiga, Marquez membuat langkah maju yang jelas. Dia menyelesaikan 54 lap, 173 lap dalam 3 hari, dan mencatatkan waktu 1 menit 57,270 detik, tercepat ke-6, hanya kalah dari Francesco Bagnaia, Jorge Martin dan Enea Bastianini, adiknya Alex Marquez, posisi keempat, dan pembalap Aprilia, Aleix Espargaro. Ada gap lebih dari setengah detik antara pembalap nomor 93 itu dengan rekor 1 menit 56,682 detik milik Bagnaia. Saya puas dengan tes ini, karena perkembangannya positif. Saya tidak mengalami stagnasi sama sekali, tidak ada langkah mundur, kami terus berkembang setiap hari. Hari pertama sedikit kacau karena keadaan yang berbeda yang terjadi dalam satu hari. Hari kedua dan hari ketiga di dalam kotak semuanya sempurna dan ini memungkinkan kami untuk bekerja, jelas Marc di akhir tes Sepang. Pada hari kedua, saya melakukan banyak lap, 72, dan kecepatan mulai meningkat sedikit demi sedikit. Hari Kamis ini, kami mengalami peningkatan. Kemarin, saya mengatakan bahwa saya harus memperbaiki time attack, karena disitulah saya paling menderita, dan kami juga bisa memperbaikinya. Jadi saya puas. Kita lihat saja nanti apakah saya mampu mencapai level mereka atau tidak. Saat ini, saya belum berada di level mereka yang ada di depan, 3 atau 4 pembalap cepat, yang di sini di Malaysia adalah Bagnaia, Martin, Bastianini, dan saudara saya Alex. Tapi dengan kegigihan dan kerja keras, tidak ada keraguan, itu sudah pasti. Selain putaran cepat yang cukup baik, Marquez menyelesaikan awal yang panjang, simulasi balapan, dan sprint race, dengan kata-katanya sendiri dengan kecepatan yang sangat mirip dengan yang dia tunjukkan sebagai pembalap cepat. Itu ada di sana, Anda tidak bisa menipu, kami melakukan long run, dan sprint race, tetapi Anda harus melihat waktu yang digunakan dan kondisinya. Anda harus memahami bagaimana setiap long run dilakukan, ada yang melakukannya dalam cuaca yang sangat panas, ada yang tidak terlalu panas. Saya melakukannya pada pukul 4 sore, yang merupakan waktu peralihan, yang tidak sepanas pukul 2 siang. Kami telah berkembang dalam segala hal, bahkan dalam serangan balik, yang merupakan hal tersulit. Tapi kuncinya adalah melihat berapa lap yang saya butuhkan dengan motor ini untuk berada di level yang baik. Pembalap Spanyol itu membandingkan sensasi saat tes pertama dengan motor Honda dan Ducati. Dengan Honda, saya keluar untuk Grand Prix dan pada lap kedua, saya berada di sana. Seperti yang dilakukan Martin pada Selasa, dia keluar dan mencatat waktu. Dengan Honda, saya langsung berada di level maksimum saya, pada batasnya, saya tahu saya tidak akan melampaui itu, tetapi saya mencapainya dalam beberapa lap, ujarnya. Dengan motor ini, Ducati, saya pikir saya telah mencapai batas, bahkan jika saya sendirian di lintasan, saya pikir saya tidak bisa berkembang. Tapi kemudian, sedikit demi sedikit, saya terus berkembang, menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Mencapai setengah detik terakhir, dan itulah yang memisahkannya dari yang terdepan hari ini. Ya, itu benar, dalam hal lap tercepat saya hanya setengah detik. Memang benar bahwa dalam hal kecepatan saya tidak terlalu jauh. Saya bisa melakukan 72 lap di sini dan 173 lap dalam 3 hari, tetapi di Grand Prix saya tidak akan bisa melakukan sebanyak itu. Di akhir pekan Grand Prix, Anda melakukan 20 lap di pagi hari dan 20 lap di sore hari dan Anda harus menemukan cara Anda sendiri dan memanfaatkannya sebaik mungkin, ungkapnya. Terlepas dari skenario tersebut, Marc masih harus menjalani tes di Qatar pada 19 dan 20 Februari.
Kami akan mencoba bekerja dengan cara terbaik untuk memperpendek lap yang kami butuhkan untuk melaju dengan cepat, ia menambahkan. Lebih lanjut, meskipun pada akhirnya Marquez meninggalkan Sepang dengan senyuman di wajahnya dan merasa senang, ia tetap menjaga nadanya tentang ekspektasi tinggi yang telah tercipta di sekelilingnya. Hal yang penting adalah jika Anda percaya dengan ekspektasi yang ada, hari pertama dan kedua tes yang kami jalani, Anda akan panik. Saya sangat jelas tentang apa tujuan saya secara pribadi tahun ini, katanya. Saya sangat jelas tentang apa yang saya cari. Saya ingin menikmati diri saya sendiri di dalam kotak dan di lintasan. Jika saya lebih tinggi dalam waktu, semua lebih baik. Tapi jika tidak, saya ingin fokus pada garasi saya dan akan tiba saatnya kami bisa lebih dekat. Dan jika itu tidak terjadi, jangan panik. Selain berganti merek, Honda ke Ducati, ia juga memiliki tim baru di sekelilingnya. Kami sudah saling mengenal satu sama lain selama 3 hari terakhir, dan tentu saja saya harus mengatakan bahwa saya menikmatinya, secara logis, karena Anda memulai dengan antusiasme yang tinggi. Kemudian, saat kami saling mengenal satu sama lain, kami akan berkembang. Tidak mungkin semua informasi mengalir hanya dalam 4 hari seperti yang terjadi pada tim saya sebelumnya. Tapi, mereka tahu motornya dengan sangat baik, mereka tahu rahasianya dan ini membantu seorang pemula seperti saya, ia menuturkan. Tujuan utamanya adalah perkembangan, akan ada saat-saat sulit, akan ada sirkuit yang lebih sulit bagi saya. Tapi, ada pembalap dengan kualitas seperti Jorge Lorenzo yang ketika dia pindah ke Ducati menerima banyak kritik karena mereka mengatakan dia tidak beradaptasi, kemudian dia mulai memenangi balapan. Disitulah kita lihat apakah saya bisa mendekat, karena saya sudah dekat dengan yang terdepan, tapi saya belum berada di level mereka. Saya lebih jauh dari yang saya inginkan. Ketika Anda berkendara, Anda akan mencapai batas kemampuan Anda, dan siapapun yang mengatakan tidak, dia berbohong. Yang saya rasakan di atas motor adalah bahwa saya kaku, saya tidak dapat memainkan tubuh saya dengan baik, tapi itulah mengapa saya melakukan sprint race lagi hari ini di sore hari, untuk meningkatkan gerakan-gerakan di atas motor. Dibandingkan kemarin, hari ini saya merasa lebih rileks dan tidak terlalu lelah. Lebih konsisten, dengan lebih sedikit kesalahan. Kami juga telah melihat hal-hal yang harus saya ubah dalam berkendara untuk beradaptasi dengan motor, ujar pembalap Cervera itu. Hasil tes pramusim MotoGP 2024, Marc Marquez kena sial, motor terbakar lengkapi drama tengah hari di Sepang. Hari pertama tes pramusim MotoGP 2024 di sirkuit Sepang, Malaysia diringi beberapa drama, salah satunya melibatkan rekrutan anyar Gresini Racing yakni Marc Marquez. Para pembalap MotoGP mulai turun ke lintasan dengan agenda tes pramusim yang digelar selama 3 hari yang dimulai pada hari ini, Selasa, 6 Februari 2024. Berbeda dari tes shakedown pada pekan kemarin yang hanya diikuti test rider dan rookie saja, agenda hari ini sudah bisa dijalani oleh pembalap reguler dari seluruh tim. Sesi hari ini berlangsung cukup dramatis dengan hadirnya beberapa insiden, salah satunya yang menimpa Marc Marquez dengan tim barunya Gresini Racing. Pembalap berjuluk Baby Alien itu mengalami nasib sial saat menggeber kuda besinya, Ducati Desmosedici saat mengawali kiprahnya hari ini. Motor Marquez tersebut terhenti saat dirinya melaju di tikungan 4 sirkuit Sepang saat outlap yang membuatnya harus bekerja dari awal lagi. Hingga tengah hari yakni pukul 11.50 WIB, Marc Marquez menempati urutan ke-20 dengan menorehkan waktu terbaiknya 2 menit 0,321 detik. Torehan pembalap asal Spanyol itu terpaut tipis 0,056 detik saja dari sang juara bertahan Francesco Bagnaia, Ducati, yang berada satu setrip di atasnya meski sempat mengalami crash. Ya, juara bertahan musim lalu tersebut juga mengawali sesi ini dengan tidak mudah di mana dia tersungkur ketika berupaya melibas tikungan 11. Tikungan itu kembali memakan korban, kali ini Raul Fernandez dari Trackhouse Racing juga merasakan crash horor yang membuat kuda besinya terbakar di area gravel. Mendapatkan dampak yang luar biasa dari kecelakaan tersebut, rider Spanyol itu sempat terlihat kesakitan sebelum dirinya dikabarkan baik-baik saja. Insiden terpisah yang terjadi di tikungan 11 itu sempat membuat red flag atau bendera merah dikibarkan dan sesi dihentikan untuk sementara waktu. Sementara itu, pembalap andalan Pramac Racing,
Jorge Martin menduduki posisi pertama hingga tengah hari dengan waktu lap terbaiknya 1 menit 57,951 detik. Dia unggul 0,269 detik atas rookie atau pembalap pemula musim ini yakni Pedro Acosta dari tim Gasgas-Tech 3. Menggenapi 3 besar, Fabio Di Giannantonio juga tampil mengesankan di bawah bendera Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Sementara itu, dari hasil tes pramusim, pengamat sudah yakin Marc Marquez bisa berpeluang juarai MotoGP 2024. Marc Marquez dipandang memiliki potensi besar untuk kembali ke jalur kemenangan dan merebut gelar juara pada MotoGP 2024 dengan tim barunya Gresini Racing. Perjuangan para pembalap untuk menggapai prestasi tertinggi pada MotoGP 2024 dimulai pada hari ini, Selasa, 6 Februari 2024, dengan agenda tes pramusim. Dalam sesi yang dilangsungkan di sirkuit Sepang, Malaysia ini, para pembalap reguler dari seluruh tim akan tampil merasakan sensasi kuda besi baru mereka, termasuk Marc Marquez. Pembalap berjuluk Baby Alien akan mendapatkan momentum keduanya melaju di atas motor Ducati Desmosedici dalam agenda tes resmi MotoGP setelah akhir November 2023 lalu. Hal itu terjadi setelah Marquez memutuskan menyudahi kontraknya bersama Honda lebih dini dan hijrah ke Gresini Racing yang merupakan tim pelanggan Ducati. Debut peraih 8 gelar juara dunia tersebut di tes MotoGP Valencia lalu terbilang mengesankan di mana dia langsung melejit dengan motor barunya. Marquez mengakhiri agenda tersebut dengan menduduki urutan keempat setelah sebelumnya dia sempat berada di posisi pertama. Pada hari ini, para penggemar kembali menantikan perkembangan rider berkebangsaan Spanyol itu bersama Gresini Racing di sirkuit yang memiliki panjang 5,54 km tersebut. Kiprah Marquez pada agenda tes pramusim di hari pertama ini juga dinantikan oleh pengamat MotoGP terkenal asal Italia, Carlo Pernat. Pria yang pernah menjadi manajer Valentino Rossi itu menilai bahwa mulai hari ini semua perhatian akan tertuju pada Marquez dengan tim barunya, Gresini Racing. Pandangan Pernat memiliki alasan lantaran pembalap berusia 30 tahun tersebut telah mengambil langkah berani dengan hengkang dari Honda. Namun jelas bahwa pada 6 Februari, setelah setengah lap di lintasan dengan Ducati Desmosedici dari tim Gresini Racing, perhatian semua orang akan langsung tertuju pada Marc Marquez, ucap Pernat. Dan jelas, oleh karena itu, dia adalah orang yang paling banyak dibicarakan, dia membuat pilihan yang penting, bahkan sulit dan berani, imbuhnya, dilansir dari Motosan. Lebih lanjut, Pernat merasa yakin Marquez akan mendapatkan daya dukung yang luar biasa guna kembali ke jalur juara di tim milik Nadia Padovani tersebut. Bagaimana tidak? Selain memiliki motor terbaik, dia juga akan bertandem dengan adiknya sendiri yakni Alex Marquez yang lebih dulu berada di tim ini. Tanpa rasa ragu, Pernat menyebut dari hasil tes pramusim ini Marquez sudah dia anggap bisa merajai MotoGP 2024. Marquez pasti menemukan lingkungan yang indah dan tim yang akan menempatkannya dalam kondisi terbaik untuk bekerja, tetapi ada rasa penasaran, kata Pernat menjelaskan. Dia adalah juara dunia 8 kali yang kembali ke permainan dan perhatian semua orang akan tertuju pada Marquez akhir-akhir ini. Bagi saya, mulai 6 Februari semua gelar, atau hampir semua gelar, akan menjadi miliknya, tuturnya menambahkan.